Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara disabilitasi dengan berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Yusmi Junior. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi Pangkuan Alam yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Yusmi Junior sebagai pemateri, dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah berhadir di kelas yang kita cintai ini. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Tamu undangan diharapkan untuk berdiri. Jadi
Baiklah, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum kita ke acara inti kita, marilah kita dengarkan baik-baik pemateri kita oleh USB Junior yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu USB Junior kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan guru yang sudah berhadir di ruangan yang sangat sederhana ini, dan yang terhormat untuk kepala sekolah beserta dewan guru PLP USK. Baiklah, pada hari ini saya akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Yusfi Junior SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Gugajah, Kabupaten Aceh Besar. Adapun pemaparannya, mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama ada budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kami SD Negeri Gugajah telah masuk ke kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka itu kami menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan kebal. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Baiklah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, yang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, ada
Mandiri kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada hukuman, yaitu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini biasa sering kita dapati di sekolah-sekolah di mana guru sering memberikan hukuman kepada siswa, di mana dengan berkata-kata, bertutur kata yang kasar ataupun dengan hukuman fisik. Bisa dia memukul, bisa dia menendang. Sebenarnya itu perilaku yang tidak dianjurkan, perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua ada konsekuensi, di mana konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi mereka melakukan restitusi, yaitu kesepakatan. Jika guru membuat sebuah peraturan, maka siswa juga harus mengikuti setiap peraturan yang telah dibuat oleh guru dan sekolah tersebut. Kita lanjut. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana hukuman ini biasanya guru melontarkan kata-kata yang kasar kepada siswa, kemudian melukai fisik mereka. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kita lanjut. Studi kasusnya, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Maka hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Inilah contoh studi kasus di mana guru ketika dia bertindak menghukum siswa, maka akan terjadi dendam amarah di siswa. Bahkan dendam itu akan berlanjut sampai mereka dewasa, akan terekam di memori mereka dalam waktu jangka panjang seperti itu. Jadi kita harapkan kita bisa memberikan didikan hukuman yang sewajarnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yaitu nada suara memelas halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Maka hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini telah lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat
murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumbangkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi di sini gurunya tidak memakai kekerasan fisik, tapi dia bagaimana cara membuat merasa bersalah, di mana setiap siswa yang melanggar peraturan, peran gurunya harus membimbing kembali siswanya agar siswa tersebut patuh terhadap peraturan seperti itu. Ketiga, ada teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini kita contohkan, misalnya kita selaku wali kelas, ketika kita menegur siswa kita di kelas, otomatis mereka akan akrab dengan kita. Mereka juga menganggap kita sebagai teman. Jadi apa salahnya posisi kontrol yang kita gunakan itu lebih baik di posisi teman, karena di sini dampaknya positif bagi siswa. Selain tidak melukai hati dan perasaan siswa, kita juga bisa melakukan tindakan kita ke arah yang lebih positif lagi. Ada posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Adapun hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Mungkin tindakan pemantau ini sering kita lakukan selaku wali kelas, di mana posisi kita ketika menghukum siswa akibat keterlambatannya, kemudian kita menambahkan jumlah jam belajar. Ini yang sering kita lakukan, yang kita dapatkan di lapangan. Lanjut. Posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Inilah posisi kontrol yang baik yang digunakan.
yaitu posisi kontrol manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dari beberapa posisi kontrol tersebut dapat kita lihat bahwa posisi kontrol manajer ini yang paling bagus kita terapkan. Mengapa? Di sini kita memberikan tugas dan tanggung jawab siswa kepada setiap akar permasalahannya. Jangan langsung kita memukuli, menjudge mereka, bahkan menghukum mereka dengan tindakan yang tidak baik seperti itu. Contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu pada kasus pertama murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum ini biasa sering kita lakukan, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu bahkan dari zaman saya dulu kecil, hukuman seperti ini sering terjadi sampai di era sekarang. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, itu pasti ada guru yang memanggil siswa, kamu maju ke depan, berdiri sebelah kaki. Itu sering kali terjadi. Kemudian bagaimana sih cara tindak lanjutnya? Yaitu dengan cara membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi di sini kita membuat keyakinan kepada siswa bahwasanya perilaku yang dia lakukan jangan sampai terulang kembali. Seperti itu. Contoh penerapan posisi kontrol di kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di posisi kontrol teman, kita mengajak siswa, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Saya rasa kalau kita menggunakan metode seperti ini, itu siswanya akan antusias, mereka akan merasa lebih senang. Oh, setelah kita mengerjakan tugas nanti kita main game. Apalagi di era sekarang nih, era digital, siswa itu memang sudah mulai dia belajar menggunakan HP, menggunakan laptop. Itu bisa kita gunakan sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran kita ke depan dapat lebih bermanfaat, terlepas dari posisi kontrol teman tadi. Adapun posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya sekarang, selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi di posisi pemantau ini guru tidak banyak memberikan nasihat lain, dia cuma menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat, kesepakatan kelas yang sudah mereka buat di dalam kelas secara bersama-sama. Dan jika mereka melanggar keyakinan kelas tersebut, maka si siswa tersebut telah tahu konsekuensinya apa dan hukumannya apa. Jadi ini lebih ke posisi sadar diri di posisi pemantau ini. Ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi tugas guru di sini sebagai manajer, di mana dia memimpin siswanya, membimbing setiap kesalahan yang telah diperbuat, kemudian bagaimana cara untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang telah dibuat. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjut.
membuat merasa bersalah. Kita lanjut lagi, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah dengar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, biasa ini sering kita lakukan. Ini termasuk pada posisi kontrol penghukum, di mana seorang guru sering menghukum siswa dengan memberikan hukuman dan ganjaran seperti yang kita lihat tadi. Di contoh kasusnya, siswa itu berlari lapangan sebanyak 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Yaitu di posisi manajer, di mana posisi manajer ini posisi kontrol. Kalau menurut saya ini lebih tepat, karena di posisi manajer guru itu membimbing secara terus-menerus siswanya tanpa harus menyakiti fisik mereka. Mereka hanya saling bertukar pendapat untuk mencari sebuah solusi dari setiap permasalahan. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Lanjut. Ya, posisi teman. Jika ada sebuah tugas yang kita berikan kepada siswa, di sini kita tidak serta-merta langsung menyuruh mereka, kamu silakan kerjakan. Kalau tidak kerjakan, ibu hukum. Jadi coba kita ganti aturan seperti seperti itu, kita ganti ke posisi kontrol sebagai teman, di mana guru dan siswa itu berperan sebagai teman, di mana di sini siswa pun akan antusias terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Posisi kontrol apakah aku? Kenapa kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi pemantau, di sini gurunya akan menanyakan konsekuensi ataupun keyakinan kelas yang telah mereka buat. Kemudian guru tersebut menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita buat dan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, dan dampaknya seperti apa, dan hukuman apa yang akan kamu terima. Itu namanya posisi pemantau. Kita lanjut. Di poin ke-6 ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Lanjut. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas, di mana guru menanyakan kepada siswa, kenapa sih bisa terjadi misalnya contoh kasusnya berkelahi di dalam kelas, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi guru menanyakan dulu sebab dan akibat. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini bisa kita contohkan
jikalau ada siswa laki dan perempuan itu berkelahi. Jadi otomatis siswa perempuan dan laki itu tidak boleh saling berkelahi karena ada titik-titik di tempat perempuan itu yang tidak diperbolehkan disentuh oleh siswa laki-laki. Jadi nanti ada batas-batasan antara laki dan perempuan seperti itu. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Contohnya kami di kelas 5 juga telah membuat keyakinan kelas, di mana di kelas itu yang pertama kami membuat disiplin waktu, yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, stop bullying. Yang keempat, ketika guru berbicara, siswanya diam. Yang kelima, menjaga kebersihan. Dan masih ada beberapa lagi yang tidak saya jabarkan. Kita lanjut. Ya, baiklah, sampai di sini dulu diseminasi saya tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya tadi kan mengenai tentang perilaku seorang anak. Ya, yang dimana kalau kita sebagai guru itu memang harus memiliki gaya bicara kita pada anak peserta didik khususnya dengan sopan seperti itu. Akan tetapi terkadang kita sebagai guru itu sudah berusaha untuk sopan seperti itu kepada peserta didik. Akan tetapi kadang feedback yang kita terima dari peserta didik tersebut tidak sesuai hal yang kita inginkan seperti itu. Apakah mungkin kita perlu selain berubah dengan diri kita sendiri, kita perlu untuk menerapkan ini kepada orang tua peserta didik tersebut seperti itu? Karena bisa jadi perilaku anak tersebut tidak bisa tidak bisa terlalu terubah oleh kita sendiri gitu. Harus ada bantuan dari orang tua dari peserta didik seperti itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ibu Yusminiar yang telah memaparkan materi yang sangat jelas dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang kasus-kasus orang tua yang dimana keyakinan orang tua sekarang itu memiliki mindset yang menurut saya itu salah besar. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena keyakinan orang tua sekarang ialah kalau anaknya sudah dititipkan sekolah, ya udah berarti gurunya 100% yang mengajarkan. Ketika anaknya pulang sekolah, anaknya dibiarkan tidak belajar, tidak diajari. Nah, kira-kira Ibu sebagai guru penggerak, bagaimana cara untuk meyakinkan kepada orang tua agar mendidik anaknya setelah pulang sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Masmi. Sedikit ingin menanggapi hasil diseminasi Ibu Ismi yang barusan. Saya cuma mau ini Bu, gimana caranya kalau anak-anak dalam proses belajar ini sudah menurun. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi agar anak-anak tersebut lebih fokus lagi dalam belajar. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Syofi tadi. Pertanyaan dari Bapak Syofi tadi terkait dengan perilaku atau sikap orang tua yang tidak ikut mendidik dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran tadi Pak ya. Jadi ini merupakan sebuah masalah bagi kita, khususnya bagi sekolah. Bagaimana tidak ketika guru mendapati siswa, bahkan ada yang kelas 6 itu belum tuntas dia belajar, maksudnya dia belum bisa membaca, itu kan menjadi masalah besar bagi sekolah. Jadi apa salahnya kita mencari solusi dari masalah tersebut dengan cara kita mensiasati ataupun kita mengadakan paguyuban sekolah. Paguyuban itu artinya apa? Kita mengadakan rapat antara dewan guru, kepala sekolah, dan juga wali murid, di mana di situ ketika dalam rapat kita sampaikan kepada wali murid bahwasanya anak ini bagaimana cara ketika mereka sudah lulus dari SD Negeri Gugajah, kita harapkan mereka mampu sekurang-kurangnya membaca, karena akar permasalahan selama ini di membaca. Karena ketika mereka masuk SMP itu mungkin ini keluar dari SD Gugajah, maka itu termasuk dalam suatu masalah bagi sekolah kita. Jadi dari diseminasi budaya positif ini, posisi kontrol yang dapat saya sampaikan yaitu posisi guru sebagai teman itu. Jadi ada kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, khususnya saya calon guru penggerak, tidak mungkin berdiri sendiri jika saya tidak berkontribusi dengan kepala sekolah, saya tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga saya tidak berkolaborasi dengan wali murid. Jadi nanti kita akan membuat sebuah rapat untuk mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal ke depannya. Baiklah, saya juga akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Fikri tadi ya, terkait hampir sama ya pertanyaannya, terkait wali murid yang tidak peduli acuh tak acuh karena mereka setelah dititipkan ke sekolah, mereka masa belajarnya hanya di sekolah saja, sedangkan di rumah itu tidak ada bimbingan ya, seperti itu ya Pak Fikri, lebih kurang. Jadi ini yang kita dapati, seperti pengalaman seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini merupakan sebuah masalah bagi kita yang bersifatnya sudah urgent, sudah mendesak. Bagaimana tidak? Ketika dia pergi ke sekolah, anak itu cuma belajar di sekolah. Jadi batas waktu mengajar kita hanya punya kuasa mengajar itu dari jam 7.30 sampai jam 1.10. Itu kalau yang kelas tinggi. Sedangkan yang kelas rendah, start kita belajar jam 7.30 sampai jam 11. Selebih dari itu kita tidak punya kuasa apa-apa, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kenapa? Karena waktu bersama kita mereka tidak banyak. Jadi bagaimana caranya kita
mencari solusi dari masalah ini. Ini sebenarnya kalau adanya kerjasama antara wali kelas, pihak sekolah, dewan guru yang lain dengan wali murid, tujuan kita itu akan tercapai. Bagaimana caranya? Kita mengadakan rapat rutin berupa paguyuban kelas, misalnya di kelas 1 dan 2. Itu kan banyak kendala dan masalah terkait mereka belum mampu membaca. Jadi di sini kita nanti masuk. Saya khususnya sebagai calon guru penggerak ini juga akan melaporkan tentang kasus ini kepada kepala sekolah dan juga dewan guru. Kami juga di sini akan bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu bagaimana caranya agar permasalahan membaca ini siswanya dapat membaca. Jadi solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengadakan belajar tambahan atau les. Nah, jadi nanti ke depannya kelas 1, 2, 3 bagi siswa yang belum mampu membaca, disinilah kita buat sebuah program yaitu program les, di mana kita akan berbenah dari ke sekian siswa yang belum mampu membaca, kita tampung di kelas tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan solusi seperti itu kita mampu mengajari siswa kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan posisi kontrol guru yang saya dapatkan dalam kasus ini yaitu posisi kontrol manager, di mana kita membimbing, merencanakan, kemudian kita berproses kepada siswa untuk mencapai ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang membaca, seperti itu. Dan kita lanjut pertanyaan yang ketiga tadi dari Bu Sultri Masni. Terima kasih Bu Sultri. Adapun pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita menanggapi akhlak siswa sekarang yang sudah turun ke bawah. Jadi sebenarnya ini bukan di daerah kita saja, khususnya di SD Negeri Gajah, di seluruh Indonesia sekarang banyak rata-rata saya mendapatkan, saya baca dari website, saya dengar dari berita-berita di media. Kita break dulu ya, lagi suara azan. Mohon maaf Bapak Ibu. Break dulu deh. Udah 40. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi karena ada break sejenak, kita mendengarkan azan. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga dari Bu Sultri Masni terkait dengan akhlak siswa yang sudah semakin hari semakin menurun. Bagaimana cara kita menanggapi kasus seperti ini? Jadi bukan akhlak ini memang sudah menurun di era-era milenial, era globalisasi seperti sekarang, di mana seluruh siswa, baik siswa maupun orang dewasa itu sudah, mereka tuh tidak bisa jauh dari yang namanya gadget atau smartphone. Memang sudah di masa mereka menggunakan smartphone, tapi sebenarnya kita menggunakan smartphone itu ada dampak positif maupun negatif. Tapi yang ingin kita angkat dari akar permasalahannya sekarang, smartphone itu berdampak positif kepada siswa. Bagaimana tidak? Mereka menonton berbagai macam konten yang tidak baik, yang belum layak mereka nonton, tapi mereka sudah menyicipi bagaimana sih YouTube itu, bagaimana sih isinya, bagaimana sih perilaku. Mereka akan mengadop, meniru. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita lihat sekarang, akhlak anak-anak itu masih turun kali ke bawah. Coba kita bandingkan dengan di zaman saya dulu sekolah maupun di masa orang-orang tua saya sekolah terdahulu, itu akhlak itu nomor 1.
ketika ada guru menjelaskan kepada siswa, itu mungkin mereka masih mendengar, masih ada rasa sopan santun guru terhadap siswa. Tapi sekarang itu sudah berkurang. Ketika guru membimbing siswa mendidik, malahan ada siswa yang melawan. Kenapa ibu gini gitu? Itu kan posisinya tidak bagus, tidak baik bagi siswa. Karena apa? Karena mereka itu sudah berani melawan gurunya. Kemudian ada lagi, mereka malahan ada yang menyakiti guru, memukul guru. Gurunya hanya menegur, kamu jangan merokok. Itu kan salah siswa. Di aturan sekolah ada yang namanya hal-hal yang seperti itu. Misalnya disiplin berpakaian, disiplin berperilaku, disiplin tidak merokok di sekolah. Itu sudah diatur semua dalam sebuah peraturan. Tapi ketika guru menanyakan kepada siswa tentang kasus yang tadi, malahan siswanya marah, berbalik arah. Yang seharusnya guru membimbing, mendidik siswa, tapi mereka meresponnya dengan hal yang buruk. Mereka malah balik marah ke kita. Itu karena posisi kontrol gurunya tadi sebagai pemberi hukuman. Nah, ketika ada guru yang memberikan posisi kontrol hukuman, otomatis siswa tersebut akan merasa marah. Kemudian dia juga akan dendam terhadap perilaku guru tersebut. Maka timbullah sebuah komunikasi yang tidak baik antara guru dan siswa. Nah, apa salahnya kita sebagai guru memposisikan posisi kontrol ini yang lebih baik di posisi manajer, di mana di sini kita membimbing siswa secara baik dan benar. Kita gunakan posisi kontrol guru sebagai teman antara guru dan siswa. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada juga saya guru, kamu anak, kamu harus patuh sama saya. Kalau enggak, kamu saya hukum. Itu juga tidak seperti demikian pula tidak seperti itu. Jadi bagaimana cara yang baik kita gunakan, yaitu dengan cara posisi kontrol manager, di mana di sini kita terus membimbing siswa ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir mengikuti diseminasi saya pada penerapan budaya positif di SD Negeri Gugajah, Kabupaten Aceh Besar. Dan selanjutnya saya serahkan ke MC Pak Fikri. Pak Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selesai sudah acara diseminasi kita oleh Ibu Yusmi Junior. Semoga apa yang dipaparkan lebih bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebagai seorang guru kita harus lebih dituntut untuk lebih ekstra lebih kuat, lebih sabar, multi talent, serbaguna. Jadi kita sebagai seorang guru dituntut serba bisa Bapak Ibu guru. Semoga dengan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan ikhlas dapat menjadi amal jariah kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti pemaparan diseminasi oleh Ibu Yusmia. Berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumis, Alia, ada satu lagi. Ada keluar. Udah ya, makasih Alia ya. Iya. Makasih ya. Terima kasih Alia. Minumnya besok aja ya. Besok ya jumpa Ibu di sini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini nggak ada makan-makan ya? Ada Ubi tuh, ada Ubi. Tarik MC berapa? Apa sih Pak? Tarik MC
Tarik MC ya Allah. MC sekali MC kan begitu. Dikira nggak ada muka Jackson ya. Kita mau Bro. kawin anak-anak dulu nanti mau tewak ya. Insya Allah kalau bantu bisa. Kalau masih Tapi di sini. harus ini juga nanti sambil MC. Iya kalau Makanya juga. Oh. Ada anak yang baik. Ada apa? Udah. Kawin kalau makin anaknya. Anak di Kamu jauh. yang dikirim saya ibu. Iya langsung ke ininya. Bisa ya. Kaya. Biar dia. Biar dilihat. Ya, guru yang baik selalu dicintai anak didiknya. Dicintai sama ayahnya dulu baru. Nah, pokoknya gitu. Tapi ayahnya liar aja. Dan dijawab. Mungkin capek siapa nih? Ada apa? Lupa. Enggak, apa itu yang tak bawa-bawa. Kada. Karena Sudah. udah deh. Nanti di akhir tuh masukin musiknya deh ya. Iya Bu. Nah ya. Welcome back to diseminasi dengan YouTube. Ini jangan dibaca ya Bu. 50. Kenapa ada kan? Kalau kawin anak ibu ini kan enggak ada. Masya Allah mau tahu nasi. Anak-anak usul nanti mau kawin. Anak Ini usul juga kalau aja, Bu. anak usul kawin nikah aja. Kalau nggak ada acara-acara pesta ya. Kau ada nikah pernah di MC di masjid.